Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim marfu yang kedua. Kita akan membahas isim marfu yang kedua, yaitu naibul fa'il. Isim marfu yang kedua yaitu naibul fa'il. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas pembahasan baru, kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas isim marfu yang pertama. Apa itu? Fa'il. Isim marfu yang pertama adalah fa'il, yaitu pelaku. Jadi kalau kita mendapati dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab, pelaku, maka dia dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Fa'il, dan i'rabnya adalah rofa. Contohnya, qalan nabiyyu, bersabda Nabi. Siapa yang bersabda? Nabi. Berarti Nabi fa'il. An-nabiyyu fa'il. Kenapa fa'il? Karena di sini an-nabi sebagai pelaku. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Contoh yang lain. Ja'at muslimatani. Datang dua muslimah. Siapa yang datang? Dua muslimah. Berarti muslimatani sebagai apa? Sebagai fa'il. Dan fa'il itu marfu. Dan fa'il itu marfu. Berarti muslimatani sebagai fa'il. Marfu. Apa tanda rofaknya? Alif. Kenapa alif? Karena musanna. Jadi bacanya ja'at muslimatani, bukan ja'at muslimataini. Intinya fa'il itu apa? Pelaku, dan dia termasuk isim-isim rofa. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim marfu yang kedua. Apa itu? Naibul fa'il. Isim marfu yang kedua adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Isim marfu yang kedua adalah apa? Naibul fa'il, atau kalau kita terjemahkan pengganti fa'il. Coba kita baca dulu 7 isim marfu. Al-fa'ilu naibul fa'ili, al-mubtada'u wal khabaru, isim kana wa akhwatuha, khabar inna wa akhwatuha, akhiruha tawabi'u. Jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, dan yang terakhir adalah tawabi. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Kemudian bagaimana pembagiannya, serta sedikit kita akan latihan. Sekarang kita masuki yang pertama, pengertian naibul fa'il. Apa itu pengertian dari naibul fa'il? Naibul fa'il adalah pengganti. Ingat, naib itu artinya apa? Pengganti. Naibul fa'il berarti pengganti fa'il. Apa arti fa'il? Apa arti fa'il kemarin? Fa'il artinya apa? Pelaku. Berarti naibul fa'il adalah pengganti dari pelaku. Saya ulang, naibul fa'il adalah pengganti siapa? Pelaku. Yang jatuh setelah kata kerja pasif. Saya ulang, yang jatuh setelah kata kerja pasif. Jadi naibul fa'il adalah pengganti pelaku yang jatuh setelah kata kerja pasif. Contohnya mana, Ustaz? Lihat contohnya. Duribal kalbu. Duriba al kalbu. Telah dipukul anjing. Dipukul anjing. Kita lihat di sini, mana naibul fa'ilnya?
Naibul fa'ilnya adalah ini naibul fa'il NA. Al-kalbu. Naibul fa'ilnya adalah al-kalbu. Lihat, naibul fa'il adalah pengganti fa'il yang jatuh setelah kata kerja pasif, duriba. Ini kata kerja pasif. Kalau aktifnya doroba. Kalau doroba artinya apa? Memukul. Kalau duriba, dipukul. Kataba, menulis. Kata kerja aktif. Kutiba, ditulis. Kata kerja pasif. Nasoro, menolong. Kata kerja aktif. Nusiro, ditolong. Kata kerja pasif. Nah, pengganti fa'il yang jatuh setelah kata kerja pasif. Nah, inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il, rofa, nasab atau jar. Rofa, nasab atau jar. Rofa. Karena naibul fa'il termasuk isim-isim marfu. Naibul fa'il rofa. Di sini tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad dhammah fathah kasroh. Isim mufrad rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Makanya saya senantiasa ingatkan tanda-tanda i'rab itu tidak boleh lupa. Kita kembali ke contoh. Duribal kalbu. Anjing telah dipukul. Siapa yang telah dipukul? Anjing. Berarti dia sebagai apa? Naibul fa'il. Pengganti fa'il. Apa itu pengganti fa'il? Apa itu naibul fa'il? Pengganti fa'il yang jatuh setelah kata kerja pasif. Nah, kata duribal kalbu asalnya adalah doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Ingat, kalau bahasa Arab itu kalau kita membuat kalimat didahulukan kata kerjanya. Doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Siapa yang mukul? Ali. Maka Ali disebut dengan apa? Fa'il, pelaku. Siapa yang dipukul? Anjing. Anjing sebagai korban. Maf'ul bih. Nah, disinilah kok bisa menjadi duribal kalbu. Asalnya adalah doroba aliyun al-kalba. Doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Kita pengen sembunyikan yang mukul. Siapa? Ali. Kita pengen sembunyikan atau hilangkan pelakunya, Ali. Kita hilangkan alinya. Asalnya Ali memukul anjing. Kita hilangkan fa'ilnya. Kita hilangkan fa'ilnya, pelakunya. Ketika kita hilangkan pelakunya, maka korban menggantikan posisi pelaku yang disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Saya ulang. Asalnya Ali memukul anjing. Kita pengen hilangkan pelakunya. Maka ketika kita hilangkan pelakunya, korban menggantikan pelaku. Jadilah seperti ini. Duribal kalbu. Bukan dorobal kalba. Tapi apa? Duribal kalbu. Anjing telah dipukul. Jadi intinya, naibul fa'il itu apa? Pengganti fa'il. Contohnya, kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Kita hilangkan fa'ilnya. Muhammad. Menjadi kutibad darsu. Pelajaran telah ditulis. Ali memotong tali. Kita hilangkan pelakunya, Ali. Menjadi tali dipotong. Ukila, sama contoh lain, Ali makan nasi. Kita hilangkan pelakunya, menjadi nasi dimakan. Muhammad memecahkan kaca. Kalau dibuat naibul fa'il, maka kaca dipecahkan. Seperti itu. Intinya, naibul fa'il adalah apa? Pengganti pelaku yang jatuh setelah kata kerja pasif. Sekarang kita masuki pembagiannya. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita masuki pembagiannya. Untuk pembagiannya itu sama dengan fa'il. Ada yang zahir,
Ada yang domir. Kalau domir itu kata ganti, kalau dohir itu selain kata ganti. Contohnya, futihal babu. Futihal babu. Pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Apa yang telah dibuka? Pintu. Nah, ini disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Pengganti fa'il. Mungkin asalnya fataha Muhammadun al-baba. Kita hilangkan Muhammadnya. Pintu yang tadinya korban menempati tempat fa'il disebut dengan naibul fa'il. Futihal babu. Al-babu rofa. Kenapa naibul fa'il rofa? Maaf. Kenapa al-babu rofa? Karena naibul fa'il. Naibul fa'il termasuk isim-isim rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah. Su'ilal ustadu. Ustad ditanya. Siapa yang ditanya? Ustad. Maka ustad di sini naibul fa'il. Ustad di sini naibul fa'il. Rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya dhammah. Demikian seterusnya. Ini naibul fa'il yang zahir, yang nampak. Ada naibul fa'il yang dhamir. Umirtu. Saya telah diperintah. Saya telah diperintah. Siapa yang telah diperintah? Saya. Maka tu, saya di sini, dhamir tu yang artinya saya, dia naibul fa'il. Apa tanda rofanya? Ya tidak ada. Kenapa? Karena dia mabni. Dhamir kan mabni. Intinya kita hanya tahu tu di sini kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Umirna, kita diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Kita yang diperintahkan. Maka na di sini, kami di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Jadi saya ulangi, naibul fa'il ada dua, bisa isim dhohir yang nampak seperti ini, bisa juga isim dhohir yaitu kata ganti. Saya ulangi, apa itu naibul fa'il? Pengganti fa'il yang jatuh setelah kata kerja pasif. Ada berapa naibul fa'il? Ada dua. Ada yang dhohir bentuknya, ada pula yang dhamir. Sekarang kita latihan. Latihan. Yang pertama. Umirol waladu. Umirol waladu. Asalnya, apa asalnya? Bisa jadi amaro al-ab al-walada. Seperti itu. Jadi di sini, umirol waladu. Diperintahkan seorang anak. Atau seorang anak telah diperintahkan. Siapa yang telah diperintahkan? Al-walad. Al-walad. Berarti al-walad di sini disebut dengan apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Rofa, nasab atau jar? Rofa. Karena naibul fa'il termasuk isim rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Ini harus hafal. Kita ulang-ulang terus. Contoh kedua, umirol waladani. Telah diperintahkan dua anak kecil. Siapa yang telah diperintahkan? Al-waladani. Berarti al-waladani naibul fa'il. Rofa, nasab atau jar? Rofa. Karena naibul fa'il termasuk isim rofa. Apa tanda rofanya? Coba, apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah, betul, alif. Kenapa tanda rofanya alif? Tanda rofanya alif karena isim musanna. Karena isim musanna. Isim musanna rofa dengan alif, nasab jar dengan ya. Isim musanna alif, ya. Maka bacanya umirol waladani. Bukan umirol waladaini. Bukan. Kalau yang baca umirol waladaini, salah. Yang ketiga, umirol muslimuna. Telah diperintahkan orang-orang muslim. Siapa yang telah diperintahkan? Orang-orang muslim. Maka orang-orang muslim di sini disebut dengan apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, rofa, nasab atau jar? Rofa. Karena dia termasuk isim-isim rofa. Apa tanda rofanya? Wawu. Bagus. Kenapa wawu?
jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Maka dibacanya umirol muslimuna. Naibul fa'il. Yang keempat, duribtu, saya telah dipukul. Siapa yang telah dipukul? Saya. Saya telah dipukul. Berarti saya sebagai apa? Naibul fa'il. Tu di sini kedudukannya naibul fa'il. Nusirna, kami telah ditolong. Nah di sini kedudukannya naibul fa'il. Ini beberapa contoh naibul fa'il. Dan di Al-Quran maupun di hadis banyak sekali contoh naibul fa'il. Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara membuat kata kerja pasif? Kita lihat di antara caranya. Nasoro menolong atau telah menolong. Kalau kita mau buat kata kerja pasif, tinggal awalnya didomahkan sebelum akhirnya dikasrohkan. Awalnya didomahkan sebelum akhirnya dikasrohkan. Nasoro menjadi nusiro. Kalau nasoro menolong, nusiro ditolong. Kataba, kutiba, jalasa, julisa, dahaba, duhiba, koto'a, kuti'a, wado'a, wudi'a, akhoda, ukhida, amaro, umiro, dan seterusnya. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Ini fi'il madhi Ustaz. Kalau fi'il mudhari', yansuru menjadi yunsoru. Yansuru menjadi yunsoru. Berarti awalnya didomahkan sebelum akhirnya difathahkan. Yansuru menjadi yunsoru. Yaktubu menjadi yuktabu. Yaqta'u menjadi yuqta'u dan seterusnya. Ini cara membuat kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Ya, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Intinya isim marfu yang kedua adalah apa? Naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Pengganti fa'il. Yang tadinya dia korban, kemudian karena fa'ilnya kita ambil, korban ini menggantikan naibul fa'il. Duribal kalbu contohnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.